Banyak orang seliweran datang ke saya dan mereka ngeluh, kenapa sih nggak bisa sukses? Aku di penjualan nggak sukses, aku bikin bisnis nggak sukses, mau jadi content creator, influencer juga nggak bisa berhasil, nggak ada yang nonton, follower nggak bertambah-bertambah. Apapun yang dikerjakan tidak pernah berhasil. Ya, saya punya satu jawabannya, yaitu karena kalian punya citra diri yang tidak bagus. Nah, di dalam sesi kali ini saya akan membahas 3 hidden secret bagaimana kita booster self-image kita. Nah, Sobat Champion, selamat datang di acara sesi Champion Masterclass. Ya, seperti biasa, Champion Masterclass ini adalah sesi-sesi yang khusus, yang unik begitu ya, yang saya tidak pernah sampaikan sebelumnya di dalam kelas-kelas saya yang lain. Jadi, kita semua beruntung hari ini bisa mendapatkan ilmu ini karena saya belajar ini juga dari banyak pembicara, dari banyak orang sukses. Saya sudah menginterview ratusan orang sukses dari berbagai latar belakang, dan salah satu yang dia mention selalu muncul adalah mengenai citra diri atau kita sebut dengan self-image. Ya, self-image itu apa sih rekan-rekan semua? Citra diri itu apa? Ya, citra diri atau self-image ini adalah persepsi kita, ya, dan juga perasaan kita, pandangan kita tentang diri kita sendiri. Ingat, tentang diri kita sendiri. Jadi kita sendiri yang menilai diri sendiri, bukan orang lain berkata apa. No. Ya, itu persepsi orang lain. Tetapi self-image itu pada dasarnya bukan dibentuk oleh orang lain, tetapi dibentuk oleh dirimu sendiri. Maka jangan sampai Anda memposisikan, mengata-ngatai hal yang tidak benar. Maka itu akan menjatuhkan self-image kita. Nah, self-image ini sendiri dibentuknya kapan sih? Rekan-rekan Sobat Champion semua, dibentuk sejak kita dari kecil dahulu. Sejak kita bayi, self-image itu sudah mulai dibentuk. Maka banyak penelitian yang memberikan satu kesimpulan bahwa 7 tahun pertama itu otak manusia itu mulai dibentuk. Pengalaman, kemudian yang dialami seperti apa yang dia dengar, yang dia rasakan, yang anak-anak kita lihat, itu semua dibentuk selama 7 tahun pertama. Itu terkadang menjadi self-image yang dibawa terus-menerus sampai dia umur belasan tahun, remaja, pemuda, bahkan sampai dia dewasa, bekerja dan berkeluarga. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah kadung dewasa, sudah 35 tahun, sudah 40 tahun, 60 tahun, 25 tahun, mungkin Anda yang masih Gen Z berpikir, saya kan udah bukan 7 tahun pertama. Bagaimana Coach Hendy bisa meningkatkan yang namanya self-image kita? Ya, nah bisa. Ya, Bapak Ibu, self-image kita itu bisa kita tingkatkan bukan hanya dari sejak kita kecil saja. Ya, dari kita muda pun kita bisa tingkatkan. Dari kita dewasa, saat ini kita sudah bekerja, kita bisa tingkatkan. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu semua. Nah, kita bisa belajar untuk hal itu. Ya, nah ini saya akan bagikan 3 rahasianya bagaimana kita bisa membooster, meningkatkan self-image kita secara bahkan butuh waktu yang sangat-sangat instan, tidak perlu waktu tahunan, hanya cukup mingguan, bahkan kita lakukan itu dalam setiap hari. Ya, kita akan mulai merasakan memiliki self-image yang semakin baik hari lepas hari. Ya, rahasia pertama yang saya ingin berikan sama Anda semua, cintai diri Anda sendiri. Love yourself. Jangan memusuhi dirimu sendiri, Sobat Champion. Jangan merasa dirimu buruk, jangan merasa dirimu jelek. Ya, lihatlah dirimu sendiri seperti ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Saya punya cerita tentang seekor gajah, ya, gajah sirkus yang ditemukan oleh seorang pawang sirkus. Gajah ini masih kecil, Sobat Champion, ditemukan di tengah hutan. Akhirnya saking kasihannya nggak ada induknya, ya dibawalah begitu, dipelihara sama si pawang sirkus. Namanya juga pawang, dia bisa melatih kan si gajah, membesarkan hewan-hewan dan melatihnya begitu ya. Nah, dari kecil si gajah ini sudah dilatih, dikasih makan, dan dilatih dengan menggunakan patok besi yang sangat kencang sekali. Ya, jadi patok besi ini dari sejak si bayi gajah ini bertumbuh semakin besar, selalu ada patok ini. Namanya gajah, insting hewan itu selalu ingin kabur, selalu ingin kembali ke hutan, kembali ke habitatnya, betul nggak? Tetapi gajah kecil ini berusaha sedemikian rupa, merintih-rintih, sakit-sakit, mau keluar, mau lari, nggak bisa karena dipatok dengan satu besi yang sangat kuat kan. Nah, itu tertanam terus-terusan sampai dia dewasa. Sampai dia dewasa, ada satu ekor burung gagak datang ke kepalanya nih, ngobrol begitu. Gajah, lu kagak mau kabur apa? Nggak mau kayak gua, bisa bebas begini, hidup enak, bisa makan di mana-mana, bisa terbang sana sini. Sesuka gue, sesuka yang saya mau. Si gajah cuma bilang, burung,
Yang tahu diri saya itu cuma saya. Saya yang paling tahu diri saya. Lu kagak tahu apa-apa dari dulu. Saya udah berusaha mau kabur. Siapa yang nggak mau kabur? Siapa yang nggak mau punya kebebasan? Nggak bisa deh kabur. Padahal si burung gagak ngelihat ke bawah, dia mikir juga. Gila juga nih gajah ya, segede badan, segede gini. Itu dikasih patok kayu begitu nggak bisa kabur. Nggak mungkin dong. Patok besinya diganti sama si pawang sirkus begitu. Diganti ya menjadi patok kayu. Nggak akan kemana-mana. Ya karena sudah terbiasa dari awalnya. Ya alam pikiran bawah sadarnya sudah dibiasakan untuk tidak kabur, tidak bisa kabur, tidak bisa kabur. Ya sama seperti kita di dalam kehidupan nyata, banyak di antara kita yang berpikir tidak bisa sukses, tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh. Nggak mungkin saya jadi orang sukses, saya kan orang miskin, saya kan orang yang punya hutang banyak. Nggak mungkin, nggak bisa, tak mampu, dan lain-lain. Nah, saya percaya bahwa banyak sekali gajah-gajah di antara kita juga. Bahkan mungkin gajah itu ada di rumah kita sendiri, lebih tepatnya di depan cermin, yaitu kita semua. Nah, jadi cintai diri sendiri, jangan bilang bahwa Anda tidak bisa. Anda adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, Sobat Champion. Jadi cintai dirimu sendiri, itu adalah gerbang awal, rahasia pertama untuk Anda bisa tingkatkan self-image Anda. Apapun kondisinya, tidak masuk ke rahasia berikutnya kalau Anda tidak cintai diri sendiri. Kita harus punya yang namanya goal di dalam melakukan meningkatkan branding diri kita atau self image kita ini. Ya, jadi tentukan goalnya apa. Ya, Hendy adalah seorang pembicara yang berintegritas, yang elegan, yang luar biasa, yang energik, suka bercanda, yang memberikan dampak positif, ya, dan juga memberikan perubahan buat banyak orang. Dan Hendy Lianto adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, ya, seorang ayah yang mencintai keluarganya, mencintai istrinya dan keluarganya, menjadi panutan buat seluruh keluarganya. Nah, itu contoh daripada self-image goal, daripada self-image kita. Apa goal Anda? Ya, saya sarankan Anda punya goal itu. Pikirkan apa yang menjadi goal Anda. Jadi goal itu bukan cuma sekedar di penjualan, membuat cabang baru, Anda bikin usaha, Anda bekerja pengen naik jabatan. No, itu udah pasti. Anda harus punya goal di sana. Tetapi kalau yang namanya self-image itu juga wajib harus punya goal. Apa yang Anda ingin capai? Bikin dalam 1, 2, atau 3 kalimat. Tidak masalah, 1 paragraf kecil aja. Pikirkan Anda ingin menjadi orang yang seperti apa. Self-image, citra diri Anda ingin dikenalnya sebagai siapa. Dan juga satu lagi, citra diri atau goal ini harus ekologis, bukan egois. Kita harus punya goal yang ekologis, artinya harus bisa menguntungkan orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, dan makhluk hidup yang lain. Harus sama-sama diuntungkan lewat goalnya kita. Kalau ada yang dirugikan, itu tidak ekologis, artinya tidak direstui oleh Tuhan. Ibaratnya begitulah. Jadi bikin goal self-image kita harus yang ekologis, yang menguntungkan banyak orang. Tentu diri kita diuntungkan dan orang lain di sekitar kita. Yang maha penting adalah action di dalam membangun self-image itu sendiri, yaitu afirmasikan dan libatkan panca indera kita. Maksudnya gimana, Coach Hendy? Panca indera kita ada 5, ya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan juga satu lagi perasa. Nah, yang harus Anda aktifkan adalah yang paling utama adalah visual dan pendengaran dulu aja. Maksudnya gimana visual? Ya, nah tadi Anda sudah bikin goalnya kan? Nah, tuliskan di dalam secari kertas, Bapak Ibu. Ya, tuliskan di secari kertas atau di dalam Microsoft Word, Anda print tuh. Ya, dan kalau bisa Anda perbanyak, ya, dan Anda tempelkan di tempat-tempat yang penting. Nah, ini strategi saya pribadi. Ya, di kamar ditempelin, kalau Anda perempuan di tempat dandan begitu ya, Anda berias, itu tempel. Tempel kalau yang cowok-cowok sering berangkat kerja di mobil, di motor, ya, di kulkas, mungkin di kamar mandi. Itu juga yang terjadi dengan saya dan orang-orang yang murid-murid saya, Bapak Ibu. Please libatkan visual kita secara penglihatan. Itu yang kita sebut dengan visual eksternal, di luar. Kalau visual internal gimana? Itu adalah yang kita afirmasikan di dalam pikiran kita. Kapan kita bisa visualisasikan, afirmasikan self-image kita, yaitu pagi hari yang terbaik dan juga sebelum tidur. Pagi hari pada saat Anda berdoa, misalkan Anda sembahyang, Anda sholat, Anda saat teduh, kalau yang Nasrani Anda baca kitab suci, begitu ya, agama apapun. Saat-saat pagi hari, saat kita berdoa, khususnya pada saat kita berdoa, libatkan Sang Pencipta. Visual internal, bayangkan diri kita seperti apa yang kita inginkan.
Kalau Anda sebagai seorang sales di lapangan, bayangkan Anda orang yang menyenangkan, yang bisa membuat orang ketawa, nyaman. Boleh ya, rekan-rekan Sobat Champion, itu seperti itu yang kita sebut dengan visual internal. Kapan? Pagi, pada saat kita berdoa pagi hari, dan juga sebelum kita tidur kita berdoa lagi, biasanya malam sebelum istirahat, afirmasikan lagi. Berapa lama coach ini? Nggak usah lama-lama, beberapa menit aja, 1-2 menit juga cukup. Bayangkan, beda-beda momennya di beberapa momen pada saat kita terima penghargaan, visualisasi momen saat closing dengan klien, momen saat bicara di depan panggung, momen saat ngobrol sama anak-anak, momen saat dating sama pasangan kita, sama istri kita, saat ketemu keluarga. Juga termasuk di dalamnya adalah aktifkan yang kita sebut dengan auditory atau pendengaran. Auditory internal sama dengan visual tadi. Kalau kita sudah bayangkan, afirmasikan, pasti akan dengarkan. Istri Anda sedang bilang, betul ya, ayah memang adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, ayah yang luar biasa. Bayangkan memang istri Anda bilang begitu. Ya, itu sangat membantu menjadi diri kita yang semakin baik hari lepas hari. Itu menjadi memasukkan apa yang kita bicarakan tuh ke alam bawah sadar kita. Memang 7 tahun pertama dibentuk, tapi kita bisa terus menabung hal-hal baik itu di dalam alam bawah sadar kita sejak dari kita dewasa, bahkan tua sekalipun. Jadi tidak ada alasan. Nah, itu auditory internal. Sambil kita bayangin, sambil tambahin ada orang, ada relasi kita, klien kita yang bilang, Coach Hendy, terima kasih ya sudah bawakan seminar dengan sangat luar biasa. Ini seminar terbaik yang pernah saya temuin. Walaupun belum terjadi, Anda sudah bayangkan itu terjadi kan? Nah, itu yang kita sebut auditory internal. Orang ngomong sama kita di dalam pikiran kita. Bukan melihat tapi mendengarkan. Nah, kalau auditory secara eksternal, gimana caranya? Nah, kita pilih orang-orang terdekat yang kita percaya, bisa ayah ibu kita, adik kita, kakak kita, istri kita, pokoknya yang dekat dengan kita, yang percaya, yang pasti bisa bangun diri kita. Jangan kompetitor kita, jangan orang lain yang terlalu jauh, nggak ada hubungannya, nggak mungkin bisa bantu. Nah, bilang, tolong ingetin saya punya citra diri, ingin jadi seperti ini nih, kamu coba baca. Tolong bantu ingetin saya, kalau bisa kasih tahu saya bahwa memang saya adalah orang yang begini. Ya, kasih tahu istri kita, kasih tahu anak-anak kita. Ya, maka yang namanya goal itu dimanapun, kalau Anda lihat orang-orang sales yang hebat atau pengusaha yang hebat, itu dia selalu share goalnya sama timnya, selalu share goalnya sama keluarganya. Ya, saya juga selalu ingatkan istri saya, tolong remind saya kalau saya tidak menjadi seperti yang saya inginkan. Saya ingin menjadi orang yang jujur, saya ingin jadi orang yang mau berkolaborasi, saya bilang saya ingin jadi orang yang memberi pengaruh pada banyak orang, bukan cuma sekedar cari profit. Tolong ingetin saya. Jadi ketika ada klien-klien yang menawar saya, membutuhkan bantuan saya kadang-kadang juga nggak terlalu lihat duit, rekan-rekan semua Sobat Champion. Nah, rekan-rekan semua, itu adalah strategi saya. Love yourself. Yang kedua adalah goals, self-esteem goal. Ya, itu perlu banget Anda punya citra diri, goal yang baik, yang positif, yang ekologis. Dan terakhir, visualisasi, afirmasi, libatkan indera kalian, terutama visual dan auditory, yaitu penglihatan dan pendengaran. Ya, saya sudah sharingkan cara membooster self image saya pribadi dari tahun ke tahun saya berkarir, Bapak Ibu, selama lebih daripada 20 tahun. Ya, saya selalu menerapkan ini. Ingin menjadi seperti saya, saya selalu tambah lagi visualisasinya. Ingin lebih menjadi orang yang berbeda, yang positif lagi, saya tambahin lagi, saya selalu kasih lagi. Ya, inputan yang baru ke diri saya untuk membangun diri saya menjadi seorang yang lebih baik, pembicara yang lebih baik, seorang motivator yang lebih baik lagi hari lepas hari. Ingat, rekan-rekan semua Sobat Champion, yang namanya self image itu dibentuk atas diri kita sendiri. Ya, memang self image kita juga ada pengaruh orang lain melihat kita, persepsi orang lain melihat kita. Ya, seperti irisan. Kalau Anda lihat di dalam slide ini ada irisannya. Nah, irisan kita dengan orang lain melihat itu adalah self image kita, atau lebih jauh kita sebut dengan personal brand. Lebih jauh, yang di sesi saya tuh personal branding 101 atau the power of personal branding itu ada. Tapi dasar dari personal branding itu balik lagi, mau tidak mau, adalah ke self image Anda. Image Anda seperti apa? Kalau self image bagus, baru personal branding bagus. Kalau self image yang besar, maka personal brandingnya semakin baik, impactnya ke situ. Ya, jadi bagaimana cara irisan ini semakin besar? Ya, kita harus memperbesar lingkaran daripada self image kita. Ya, afirmasinya diperkuat, ya goalnya diperjelas. Ya, kita harus ekologis, kita harus cintai diri kita sendiri, itu diperbesar sehingga irisannya makin gede, orang akan melihat diri kita semakin positif. Make sense ya?
Walaupun mungkin awalnya biasa-biasa aja, nggak negatif, nggak positif, atau bahkan pernah negatif, kita punya kecenderungan. Tapi kalau kita terus menabur yang baik, kita pelan-pelan terus memperbesar kapasitas kita yang positif, irisannya akan semakin besar dari kitanya, dan orang akan lihat, betul, self-image kita semakin positif, semakin hari, membooster self-image kita hari lepas hari. Jadi Sobat Champion, pastikan Anda bisa melakukan 3 rahasia ini. Ya, jangan cuma didengar, tapi praktekkan di dalam hidup Anda sehari-hari. Saya percaya Anda pasti akan menjadi seorang juara. Anda punya citra diri juara, citra diri seorang pemenang. Apapun latar belakang dan profesi Anda tidak menjadi masalah. Karena yang penting adalah self-image. Branding diri Anda ditentukan dari self-image itu sendiri, dan itu akan membooster karir Anda, membooster omset Anda, membooster relation hubungan Anda di keluarga Anda bersama rekan-rekan kerja Anda. Sampai jumpa di sesi Champion Masterclass berikutnya. Saya Hendy Lianto, sukses selalu buat Anda dan see you at the top.